Di Susilo, mobil kita langsung dikepung. Awas Nil, gue nunduk, langsung set. Gila kata gue. Itu inget tuh Bang Joy Kandar tuh yang bawa. Orangnya tinggi gede kan. Nggak ada 5 menit tuh baru gue keluarin CR yang gede itu, sapu bersih. Tiba-tiba ada yang nyolong dari kaki 5. Mangap itu ditusuk nih di sini. Bahkan informasinya pahanya itu disayat-sayat sama dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel. Jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Tentunya syukur alhamdulillah masih ditemani bareng sama gue Waki Sajalah, yang mana pada malam hari ini gue masih dibukain pintu silaturahmi nih oleh salah satu senior dari STM Kampung Jawa 6, yaitu adalah Bang Daniel nih. Sebetulnya bagaimana nih kiprah dari seorang Bang Daniel sendiri selama menempuh pendidikan 3 tahun di STM Kampung Jawa 6. Jadi biar lebih jelasnya langsung kita simak di sini, kita ngobrol santai bareng dengan Bang Daniel. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi Bang Daniel. Bang Daniel, monggo disapa buat teman-teman CJ Channel Bang Daniel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daniel. Saya alumni Kampung Jawa 6 tahun 1999. Wih, luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman Bang Daniel seangkatannya nanti dikomentarin aja dia di kolom komentar nih. Nah, Bang Daniel, rasa ingin tahu saya nih sampai membawa saya jauh ke tempat Bang Daniel nih di sini nih, karena saya kepo banget, pengen kulik kenapa alasan Bang Daniel pada saat itu memilih STM Kampung Jawa. Awalnya juga sama ya. Awalnya mungkin sama-sama di teman-teman yang lain, kawan-kawan yang lain ya. Awalnya pilihan utamanya ya masuknya budut. Oh, awalnya juga Bang Daniel budut. Budut juga. Mau milihnya budut. Kenapa milih budut Bang waktu itu? Waktu itu kenapa milih budut? Ya memang bisa dibilang ya kita nggak pungkiri lah, nama budut memang udah besar kan waktu itu. Kemudian juga ada juga historinya juga ada Kampung Jawa kelas 3 dulu ya, Bang Buluk tuh punya Bokin. Satu SMP sama gue. Oh, satu SMP. SMP. Oke. Gue SMP di 120. 120, oke, benar. Punya Bokin. Dikira Bokinnya itu jalan sama gue. Oh, jadi tiap Sabtu dikira dia gitu. Padahal emang enggak. Dikira dia jalan sama gue. Jadi tiap Sabtu nungguin gue. Ya, aduh, gue kesel juga nih. Udah gue masuk rival aja dah. Ternyata takdir berkata lain. Orang tua kan gak ngasih gue sekolah di Jakarta. Iya. Gue daftar sekolah di STM Serang. Sekali mondok katanya. Usaha jauh banget Bang Daniel. Udah daftar di STM PGRI Serang, udah bayar uang muka juga tuh. Tiba-tiba ada temen ngabarin, Nil, lu diterima lu di Kampung Jawa 7. Oh, yang benar. Iya, ya gue pastiin lagi. Akhirnya gue cek ke sono, ternyata ada nama gue di situ. Kampung Jawa 7. Di Kampung Jawa 7. Oh, berarti negeri dulu nih Bang Daniel nih. Pas gue udah mau daftar ulang, terlambat. Bang Daniel ketinggalan rombongan. Udah daftar dulu terlambat, jadi udah digantiin sama orang, nggak bisa. Akhirnya udahlah, udah kepelantang gue masuk 6-nya aja deh. Tapi di tahun ajaran yang sama pada saat di tahun ajaran yang sama. Masih keburu buat daftar. Keburu, 6 PGRI masih keburu. Ya, alhamdulillah di PGRI sampai lulus. Bersertifikat deh. Bersertifikat. Luar biasa. Jurusan apa Bang Daniel yang dipilih di Kampung Jawa 6? Dulu gue ngambil jurusan mekanik umum. Mekanik umum. Jadi lebih cenderung ke mesin-mesin produksi. Mesin Bang ya. Mesin bubut, las, ya gitulah. Oke. Nah Bang Daniel, padahal tuh Bang Daniel, kalau Bang Daniel terusin, Bang Daniel masuk di negeri tuh Bang, 7 Bang ya. Iya. Dan sementara di 6-nya ini kan lebih terkenalnya galaknya nih Bang. Nah itu Bang Daniel sendiri udah kepikiran belum bahwasannya nanti bakalan kayak begini nih jalurnya dan rintangannya nih? Ya emang udah tahu ya, konsekuensinya emang kita udah tahu. Karena itu tadi awalnya juga gue juga mau masuk budut kan. Dulu emang yang lebih terkenal biang keroknya lah. Betul. Dan SMP juga gue juga emang udah waktu itu ya, zaman dulu itu ya, waktu itu masih SMP aja udah ribut. Wah, SMP aja gue kalau saya udah bawa barang tuh, panjang segini gue taruhnya di lubang angin kelas. Ya ampun. Di kelas. Itu Bang Daniel SMP udah begitu? Udah begitu. Maksudnya buat ngapain dulu? Jadi dulu itu gue ya sekolah tuh harus dulu kan namanya zaman dulu itu sering ada perselisihan antar kampung ya. Oh, deh, tarkam. Jadi gue kalau misal berangkat sekolah, gue tuh harus lewatin
musuh kampung gue. Oh, musuh nih. Musuh. Ya dulu kan ada namanya dulu ada geng-gengan ya. Iya betul. Jadi di kampung gue tuh kenal namanya geng Panda 6502. Siapa? Artinya Pantai Dadap. Abang nih. Ya. Nah, rivalnya itu Baret. Baret apa tuh? Barisan Remaja Dadap. Waduh, Baret. Itu dulu strong banget dah. Dari situ akhirnya kita ngadain perlawanan ya. Akhirnya perlawanan sampai sempet kita ada ribut gede-gedean juga sama teman-teman dari Baret. Ada korban juga waktu itu. Ada korban koma. Ya ampun. Saya juga mohon maaf juga nih waktu betul. itu. Mohon dimaafin ya segala cerita lalu ini betul. Kalau nggak salah yang jadi korban itu Bang Ipang. Bang Ipang. Bang Ipang. Bang Ipang itu dulu sekolahnya di STM 11 Grogol, Embargo. Woi. Udah gitu ya karena memang kita kalau sekolah tuh harus lewat kampung itu harus siap-siap juga. Harus siap-siap kalau misalnya kita dicegat. Ya emang beberapa antisipasi. Ya, emang kita kan sekolah jalan kaki, lewatin jembatan itu tongkrongan mereka. Ya pernah juga kita pulang sekolah cuma berenam dicegat juga tuh. Sama ada juga dulu jagoannya namanya almarhum Mail ya. Mail almarhum. Mail jagoannya kita lagi jalan lewat panggil. Cegat udah kejar kita. Dikejar dia langsung keluarin CR. Buset. Langsung gue ya nggak mau kalah getak juga, keluarin juga, golok panjang kan. Akhirnya ngeper juga, akhirnya ribut. Tapi cabut ya. Mereka cabut. Akhirnya udah kita pulang gitu. Jadi memang seperti itu. Berarti artinya di sini bisa saya simpulkan Bang Daniel memang pada dasarnya udah punya mental sebelum masuk kampung Jawa Bang Daniel ya. Nah Bang Daniel, berbicara kancah STM, pasti itu kan beda dong. Dengan ranah SMP, gaya ributnya dan lain sebagainya. Beda, betul. Bagaimana pertama kali pandangan Bang Daniel ketika bentrok di STM pada saat kelas 1 baru pertama masuk? Kelas 1 waktu itu bentrok, gue inget ya, waktu itu sempet sama Poncol tuh ya. Jadi itu tadi, kampung Jawa itu sama Poncol itu hubungannya itu ya kadang pasang surut. Kadang kita satu tongkrongan, tapi kadang ada ribut juga gitu. Oh, dengan STM Poncol nih. Poncol. Oke, STM Poncol salam silaturahmi. Sekali lagi mohon maaf ini hanya cerita lalu. Bagaimana terus? Poncol itu dulu yang dikenal itu Bang Ambon Biak udah pasti itu. Bang Heri Sumurbor. Sama Gunung, Bang Gunung. Oh, Bang Gunung betul. Sama ada anak laut 45 tapi ikut kalau ngebahas sama Poncol juga itu Bang Raymond. Oh, gitu. Bang Raymond, betul. Oke. Yang dikenal dulu tuh karena kita di Cengkareng juga nongkrong suka bareng sama mereka tuh. Sama mereka juga. Tapi waktu itu kita kebetulan lagi nggak sekolah di Cengkareng, lagi pada main biliar sama nonton bioskop di Kramat Jaya dulu KJ ya. KJ, oke, tongkrongannya Cengkareng. Cengkareng tuh KJ. Dengar anak-anak berangkat dibantai sama Poncol di Gang Sabar ACC lah daerah Roxy. Ya udah pantekin deh. Udah kita mantekin. Waktu itu senior itu senior kita nunggu di seberang, gue sama almarhum Puma. Almarhum Puma tuh dikenal juga waktu itu, dia salah satu pentolan SMP Negeri 190. Rival tuh ya. Sama senior, lu kan dulu rival nih gitu. Lu 190, lu 120. Ya udah lu pantekin tuh anak Poncol. Oh, sama senior dari kampung Jawa gitu tuh, anjir. Jadi kita di seberang kanan berdua doang tuh sama Puma almarhum. Lain senior di seberang. Bener enggak jauh, enggak lama, kira-kira jam 2 jam 3 Poncol lewat. Poncol lampu merah tuh ya dari arah Grogol kan. Langsung gue sama Puma langsung berhentiin, langsung di depan kaca mobilnya suruh turun pakai bambu juga. Akhirnya anak Poncol turun. Emang waktu itu Poncol juga banyak lah. Poncol itu emang nggak pernah banyak, tapi emang bisa dibilang orangnya selon sih. Top semua Bang ya. Top lah. Kita juga memang nggak pungkiri lah. Ya, betul. Nggak banyak tapi bisa dikenal lah, basisnya tetap hidup gitu loh. Poncol 30. Astaga 30. Akhirnya anak Poncol turun, tapi nggak ketahan juga. Yang sebagai nyebrang, yang nahan satu tuh Bang Raymond. Oh, yang Raymond tadi tuh Bang yang Raymond. tadi Bang dari dia STM. Anak laut 45. Anak laut 45 yang juga ikut simpatisan Poncol juga. Ya. Karena memang Poncol itu bisa dibilang gabungan basisnya itu basis Poncol 30 tuh nggak murni Poncol juga, ada anak kapal shipping, anak SPM Jaya, ya
sama Bahariwan juga yang pulang arah ke sana pokoknya ya. Ikut, yang memang sama budut musuh gabung, tapi nggak banyak sih. Anak sipil juga paling 1 orang, temen gue juga tuh namanya Warsito waktu SMP. Iya, anak lautnya temen gue juga itu si Jamal, Cadel, Proyadi, sama siapa? Si temen Locos, Hadi Locos. Hadi Locos itu temen gue juga. Jadi emang nggak pernah banyak juga sih. Sebanyak-banyak pocol itu kalau jalan 30 orang. 30 orang doang. Pas kejadian itu yang nahan Raymond, kebetulan Raymond nahan, sama anak-anak kena tuh Raymond. Kena juga bang? Kena juga, pada bocor-bocor juga. Ya, sama temen gue kebetulan mau dicus ya. Gue akhirnya, jangan temen gue gue tolongin juga. Padahal Raymond itu dulu waktu gue masih SMP bukan nusuk gue. Tapi karena gue lihat ya itu kan masa lalu ya. Itu juga karena memang bisa dibilang waktu itu gua ngelukain teman dia yang Bang Ipang itu, terus dia balas dendam lah. Gua ketusuk ya, gua pikir ya gua besar aja wajar lah. Gua juga dulu pernah nyelakain temennya, gua yang kena ketusuk ya wajar. Akhirnya pas temen gua mau dicus sama temen gua tahan, jangan gua tolongin malah ini temen gue gitu bilang. Pada saat itu abang udah berani untuk nge-backup tuh bang ya, untuk ngelindungin dia ya? Berani karena padahal abang masih awal tuh kelas 1 tuh bang. Masih kelas 1. Tapi namanya kita juga masih manusiawi, punya jiwa manusiawi bang. Lagi dia kan tetangga kampung juga, Raymond ini. Ya alhamdulillah dilepas juga sama teman-teman. Kalau bicara masalah dendam, ya bisa dibilang waktu zaman sekolah dulu dendam pribadi sama sekali nggak ada ya. Nggak ada. Karena bisa dibilang cuma sebatas ketemu aja. Sebatas ketemu. Dendamnya kalau seketemunya aja bang. Kayak have fun aja ribut gitu. Jadi nggak pernah kita yang berkelanjutan lah, dendam sampai kesumat istilahnya gitu bang. Nggak sampai seperti itu. Nah Bang Daniel, nama lengkap Bang Daniel sendiri siapa sih Bang? Kan soalnya kalau di Facebook nih yang saya tahu nih Daniel Sunil nih Bang, itu sebenarnya bagaimana sih Bang? Nama asli sebenarnya Daniel doang udah. Daniel aja? Nah? Sunil itu bokap. Oh begitu? Oh bisa. Daniel itu nama almarhum bokap. Oh abang pakai tuh di belakang Bang Daniel ya? Iya, kalau semua pakai, ada kakak gue pakai ini tuh semua, Leni Sunil, Rini Sunil, Daniel Sunil. Pada pakai marga itu jadi marga. Jadi kalau bisa dibilang kalau keluarga gua kan bokap Jawa, nyokap Jawa nih, bokap gua masih Chinese. Bokap gua Chinese. Bang Daniel dari Makassar. Masih ada darah Chinese. Iya. Kalau gua kan kagak ada tamu Chinese di sini. Iya bener nih. Ya, jadi bokap gua masih etnis Tionghoa, Chinese. Nyokap Jawa. Nah, gua lahir di Jawa. Lahir di Jawa. Di Tegal. Makanya pernah waktu ketangkep di Keramat Raya disebutin Daniel lahir di Tegal. Polisinya kan kamu nih orang Jawa malu-maluin gitu. Tapi Bang Daniel ini lucu banget nih. Ini Bang Daniel ada keturunan Tionghoa juga Bang. Yeah. Apa memang karena kelamaan di kapal apa bagaimana Bang? Ya, dulu juga bokap juga dulu ya almarhum bokap itu juga jagoan juga dulu sih mungkin di daerah Jelambar juga. Iya. Tapi alhamdulillah ya akhirnya ini juga hijrah juga. Hijrah juga bener ya. Artinya setiap masa adalah pasti titik baliknya Bang Daniel ya. Emang namanya Chinese dari Makassar kan. Akhirnya keras juga lah. Wataknya juga keras juga. Kalau ngomongnya juga kan kenceng aja kan. Kayak gue gini lah ngomongnya kadang kenceng gitu. Tapi hatinya lembut. Oh iya bener. Bagaimana kita tinggal pintar-pintar kita mengambil hatinya aja nih. Jadi di keluarga gue tuh bisa bilang udah bener-bener menerapkan Pancasila. Iya. Etnis ada Jawa, ya ada Chinese, ya. Ada Sunda juga mungkin ada juga, kemudian juga agamanya juga berbeda-beda. Masa Bang? Ya misalnya kalau kebetulan kalau dari keluarga nyokap semua kan Muslim semua, tapi kalau dari keluarga bokap kan ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Jadi ya kita saling menghargai. Oh Bang Daniel sendiri artinya udah terbiasa dengan keberagaman itu Bang Daniel? Kita udah biasa dengan keberagaman, bahkan kalau misalnya ada saudara yang Natal kita kunjungi. Natal kita kunjungi, kemudian pada saat ada saudara yang merayakan Imlek ya kita kunjungi tetap dengan sewajar dan sebatasnya kali ya, itu Bang ya. Dengan sebatasnya hanya dalam maksud tujuan saling menghormati saling lah. Menghormati ya selama tidak melanggar akidah ya kita jalankan silaturahmi itu. Luar biasa nih Bang Daniel. Memang dari dulunya itu Bang Daniel. Ya, jadi kalau ada yang Imlek ya kita datang. Tapi pada saat kita hari raya Idul Fitri ya mereka juga datang. Datang begitu. Seperti itu kita saling komunikasi, saling sapa. Betul. Paling tidak dengan adanya pandemi ini ya kita bisa saling sapa melalui dunia maya. Betul. Jadi udah
multi etnis ya, multi talent tadi. multi agama juga di keluarga besar. Ya Bang Dani ya begini, dengan keberagamannya dia bisa dengan secara dewasa menarik kesimpulan itu semua dibawa ke dunia STM hingga saat ini nih. Luar biasa, emang best banget buat senior kita yang saat ini nih, Bang Daniel. Oke. Berbicara dulu nih Bang Daniel, senior abang siapa dulu di Cengkareng Bang Daniel khususnya Bang ya? Kalau senior dulu panutan kita ya bukan di Cengkareng aja ya. Betul, banyak basis banget lah. Nama besar Bom 204. Dari Kaldres itu ada Bang Doli, Bang Dores, Bang Komeng. Cengkareng itu ada Bang Dede, Bang Roy Bedeng tuh, Bang Joko, terus Bang Haji Teddy. Itu senior aneh. Terus di Gantung juga Bang Bobi. Bang Bobi betul, Bang Bobi. Sama almarhum Bang Mono. Bang Mono. Di Pesingnya pasti ada Bang Capung tuh. Woi, Bang Capung. Salam silaturahmi. Bang Capung, Bang Ali, ya, Ali yang tinggal di Kapuk sama Bang Kucing. Bang Kucing. Kucing Pelbak nih, Bang Pelbak. Wes. Terus kalau di rotornya tuh Bang Tombol itu. Bang Tombol salah satu senior abang itu. Ricky Ril itu dulu bisa dibilang yang bawa rotor itu Bang Tombol. Woi, Bang Tombol, salam silaturahmi nih. Di Setka biasalah dulu Bang Endai namanya. Di Setkanya Endai. Berbicara nama-nama yang tadi abang sebutin tuh. Memang ada satu kejadian apa yang memang abang salut dengan para senior itu Bang? Yang memang buat abang nih panutan gue nih. Ya kalau semua bisa dibilang pemberani semua. Mental petarung Bang ya? Petarung semua. Mulai kalau Bang Bobi tuh, kalau kita bentuk di GS, dia paling belakang tuh nahan. Kalau kelas 1 dia yang ngegesperin, kalau kabur dia yang ngegesperin. Bang Bobi? Bang Bobi tuh. Masih ingat, Bang Bobi kalau misalnya pokoknya kelas 1 mundur dari belakang digesperin. Itu Bang Bobi itu. Kalau Bang Dede pengalaman waktu itu ya masih kelas 1 juga di Menceng. Kita pulang sekolah, biasa pulang dari basis Cengkareng mau pulang masing-masing naik mobil BM. Di Pasar Jaya tiba-tiba ada yang nyerang kita. Siapa itu yang dibacokin tuh? Kalau nggak salah dulu Bang Bonus namanya. Satu lagi gue lupa deh. Bang Rijal kalau nggak salah dia bonus. Itu kita lagi BM dibacokin tuh. Sudah pakai kamornya panjang tuh. Akhirnya kita turun. Pelajar. Warga bisa dibilang ya dia jagoan dari sana juga lah. Akamsi juga lah. Wah kita dikejar-kejar mulai di Pasar Jaya sama Menceng. Udah Bang Dede langsung yang balikin. Tahan, balikin. Sempat ada yang kena juga temen aneh camat itu. Itu dibacokin celananya pada sobek. Aduh. Tapi alhamdulillah orang yang apa-apa. Luar biasa. Bang Camat tuh. Pengalaman Bang Camat. Sakti banget, kirim dong amalannya. Bilang Mat tuh kenapa? Nah tuh pada sobek celana kena samurai. Tapi kena nggak? Alhamdulillah cuma merah doang. Merah doang, boy. Gak tau dah. Emang nggak mempan apa samurai yang tajam? Mungkin pudul kali. Oke. Emang berbicara kampung Jawa nih sejuta misteri, sejuta cerita Bang. Banyak orang-orang yang saya bilang misterius yang nggak bisa dicapai dengan akal sehat. Itu masing-masing lah rata-rata. Betul, masing-masing ya Bang ya. Kalau amalan-amalan itu rata-rata ya pribadi masing-masing. Kayaknya nggak pernah deh ngajak kita ngisi bareng di sana. Enggak kayaknya. Senior nggak pernah ngajakin begitu Bang. Berarti pribadi aja Mas. Pribadi masing-masing. Rahasia-rahasiaan main rahasiaan. Pada saat setelah lulus cerita mungkin. Baru cerita ya. Kalau kenapa-napa lu. Nah kalau Bang Daniel sendiri nih, apa senjata yang sering abang gunakan dan sering bawa dulu? Kalau variatif sih ya, kalau gue paling banyakan sih yang kayak golok pembunuh naga gitu. Bosan. Kalau itu tuh golok pembunuh naga, kalau gitu gede. Kayak Sinbad, model Sinbad kayak Sinbad ya. Cuman paling dia segini. Waktu itu gue pernah baru beli tuh ya, ada tukang leader lewat nih. Ini bagus juga barang nih. Gue beli 6.000. Masa Bang? Iya 6.000. Di daerah rumah apa? Di rumah gue lagi jam 9-an lah. Jam 9-an. Lagi orang ada tukang golok, bagus juga golok ini. Tapi pas gue masukin tas tongol, lagi caranya nih. Gue potong dulu gagangnya dikit. Gue bawa. Pas bawa bentrok sama PLO di Pesing. Di pas depan di Poglar tuh, pokoknya kita udah jebolin. Pas di depan Polsek Pesing ya. Langsung dapat lagi tuh barang lagi. Makan korban lagi. Itu. Ya, yang bawa siapa? Ya gue. Luar biasa. Baru dapat. Langsung baru beli barang langsung dapat.
langsung dapat daging lah istilahnya. Daging, tapi ya kalau gua dulu kan namanya pelajar itu berprinsip jangan sampai kita membunuh lah. Betul, hanya paling sebatas nandain aja lah. Iyalah, artinya memberi peringatan lah. Hati-hati loh, jangan macam-macam. Jangan anjir, luar biasa. Enggak pernah istilahnya sampai niat untuk membunuh enggak ada. Makanya bagian-bagian yang kira-kira vital juga enggak kita beri. Paling lengan waktu itu yang inget sih cuman bagian ini langsung tes darahnya yang anak pelo itu. Buset, itu bentrokannya bagaimana bang kejadiannya? Bentrok kita udah ngejebolin, dia biasa ngejar kan. Ya kita tahan lagi pas di depan polsek. Di pesing itu. Pesing, akhirnya gue agak silang dikit, ngambil ininya dikit. Tapi mereka mundur. Itu artinya ketika ada korban di situ bang, itu memang harus ditandain seperti memberikan peringatan daripada musuh. Iya sebetulnya itu. Cuman sebetulnya fungsi senjata tajam juga pertama ya buat jaga diri waktu itu kan. Memang bukan untuk melukai sepenuhnya, untuk menjaga diri. Nantinya kita nggak terancam. Kita nggak terancam gitu supaya kita tuh dulu ada tuh perlawanan. Bedanya anak sekolah dulu sama sekarang, kita dulu ribut tuh buat sampai ke sekolah gitu loh. Jadi kalau sekarang kan kalau ribut janjian. Jadi kalau kita kalau nggak bisa nembusin nggak bisa sekolah. Pulangnya kalau nggak bisa nembusin nggak bisa pulang. Jadi gimana caranya kita bisa sekolah dan bisa pulang. Mau budut, mau DKI, mau PLO, masuk 96 juga berat. Masa bang? Ya tergantung kondisi mental kita aja pada saat itu kan. Tapi memang kalau bisa dibilang rival terberat itu waktu gua kelas 1 itu budut. Bisa dibilang waktu gua kelas 1 itu sering bentrok ya, presentasinya kalau dipresentasikan bisa bilang 60-40 lah. Kalau Budi Utomo itu bisa dibilang kita sering bentroknya paling di Harmoni. Itu kalau pas pulang di Harmoni. Ya, kalau berangkatnya biasa di Gang Subur lah itu. Tapi kalau hari Jumat itu ya, kalau hari Jumat itu seru itu memang. Jumat seru. Udah otomatis kalau hari Jumat pasti bentrok, nggak bentrok di situ. Di Gang Subur. Iya, kalau kita berangkat. Itu namanya orang kampung yang masih pakai sarung juga ikut juga itu. Itu memang. Dulu di Roxy itu sebelum ada flyover itu bisa dibilang itu udah kayak area perang fenomenal di situ. Begitu, Bang. Itu kan bisa dibilang Setiakawan basis masanya Kampung Jawa. Nyebrang Budut sama Gang Subur sama Gang Makmur itu kampungan Budut. Lewat lagi Gang Sabar sama ACC itu kampungan DKI. Tapi pernah nggak sih bang ada momen di mana abang tertahan tuh nggak bisa tembusin Gang Subur? Alhamdulillah tembus terus sih, nggak pernah ketahan di situ, berarti bisa tembus terus gitu loh. Bisa tembus terus kan? Alhamdulillah bisa tembus terus. Ya itu tadi lah Gang Subur kita juga punya masa, kalau udah di situ kan masa kita udah banyak, udah full 3 bis kan. Udah. Yang depan yang OBR, yang belakang jadiin batu. Ya, pasti bisa nembus kan. Tolak ukur menang atau enggaknya kita bisa nembusin aja. Gitu. Yang penting sama kayak DKI juga. Tolak ukur menang kalahnya ya dia bisa nembusin Setiakawan kan gitu. Budut juga sama kan gitu. Budut kan bisa dibilang di Setiakawan kita pantekin juga. Tapi paling sering dipantekin sama orang Setka itu teman-teman dari Setka paling DKI paling sering dipantekin itu. Sering banget dipantekin ya. Iya. Setka itu. Nah, Bang, di luar Gang Subur, Bang, momentum apa yang Abang masih ingat ketika bertikai dengan Budut itu, Bang? Waktu bentrok sama Budut ya kita di 204 ya, bentrok Budut, kita udah masuk jalan Hasyim Asyari ya. Budut dari Pasar Baru datang tuh kan, kita ribut itu bentrok. Memang Budut itu jebol. Jadi kan Budut jebol, posisi gue di sebelah kanan. Nah, posisi sebelah kanan, sebelah kiri itu masih belum jebol Budut. Akhirnya gue anak Budut mundur tapi sambil nyilang. Kebetulan tuh yang hampir kenain gue tuh Bang Joy Kandar tuh. Jadi gue ngejar yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan mundur ke arah Duta Merlin ya. Dia dari belakang mau menebus, ambil pakai samurai itu. Oh, alhamdulillah diteriakin sama temen gue anak rotor di Bang Joli. Thank you Bang Joli. Terima kasih nih. Iya. Awas Neil, gue nunduk, langsung set tuh. Gila kata gue. Itu inget tuh Bang Joy Kandar tuh yang bawa. Orangnya tinggi gede kan, anak Roxy kan. Betul Bang Joy nih. Betul. Bang Joy Kandar itu. Dulu bisa dibilang yang bawa 913 itu waktu itu dia itu. Itu mungkin kelas 2 lah, kelas 3 lah. Itu. Kedua, momen yang nggak pernah lupa juga ya kalau bulan puasa. Kalau bulan puasa itu kan kita pada puasa nih, biarpun dulu tuh biar bandel-bandel ya. Alhamdulillah kayak teman-teman yang lain juga kayak Bang Jurek, ya, Bang Dodo doa itu ya. Alhamdulillah teman-teman yang sholat merajin puasa malah tetap rajin. Mereka pada
patuh juga Bang. Betul, kalau masalah agama mah nomor satu ya Bang. Satu gitu. Kadang kesel loh, kita puasa dari pagi. Saya sampai harmoni bener kayak budut kan. Bentuk budut jeger gitu. Tahu puasa diterima apa ada, yang penting jalanin perintah deh gitu. Masa lalu. Pernah sekali waktu malam ya, malam kita emang sengaja mantekin budut di Gang Macan. Nah, di Gang Macan kita mantekin sampai jam 8 ya, kok nggak lewat-lewat. Akhirnya udah kita pulang aja. Pas kita mau pulang ada patas P26, Pasar Baru, Kalideres. Lampunya dimatiin. Lampunya gelap, tapi lampu dalamnya yang gelap ya. Iya betul. Tapi lampu ini jalannya itu. Akhirnya kita mau naikin, tapi kita juga hati-hati takutnya ada budut di dalam. Bener aja pas mobil berhenti, kita mau naik, kebetulan Bang Jack yang mau naik pertama. Langsung dibacok sama anak budut itu. Jepret kena kepalanya. Ya kaget juga kita, shock terapi juga, kita mundur. Anak budutnya sempat bisa turun. Akhirnya kejadian di situ ribut. Akhirnya kita pukul mundur ke arah Gang Macan, masuk ke dalam. Gitu. Kemudian dengan 1 DKI itu Bang. Di era Bang Daniel, dulu 1 DKI itu siapa sih yang namanya lagi mencolok banget Bang sampai kedengeran di basis Cengkareng? Kalau DKI siang waktu itu ya yang suka ngusilin itu. Suka ngusilin lah. Itu di Harja biasanya ya. Itu Bang Gala sama Bang Umar itu. Bang Gala Bang Umar. Waduh. Malam silaturahmi. Itu Bang Gala sama Bang Umar itu biasa suka ngisengin kita di Harja. Hampir tiap hari kadang. Ya, kalau pas dia lagi bolos kali atau apa ya. Kadang-kadang dia aja itu. Pas kita lewat Harja, dia dipakai jeger-jeger, kita turunin masuk. Karena posisinya cuma 2 orang kali. Ya, kadang paling DKI Harja waktu itu palingnya 5 atau 6 7 orang lah. Ya sebenarnya enggak, kalau secara masa, secara peralatan juga udah pasti enggak seimbang. Makanya mereka cuma gini aja. Itu anak 96 yang suka ngising dulu Anggiat itu. Anak 96 yang paling sering ngusilin Kampung Jawa tuh beliau. Termasuk waktu dia masih kuliah juga, waktu dia udah kuliah di Trisakti. Kadang-kadang di samping Citraland tuh ya ada gang tuh ya. Tiba-tiba jeger, dipain. Nyolong gitu. Langsung dikejar lari. Jadi sentimennya ke bawah bangku kuliah waktu sampai kuliah itu Bang Anggiat. Salam silaturahmi. Itu. Kalau siangnya tuh Umar sama Gala, kalau pagi itu Bang Panjul sama Bang Gendol lah dulu. Yang kedengeran sampai ke telinga kita ya. Betul. Tapi pengalaman yang nggak pernah lupa itu waktu kita berangkat dari Cengkareng, kebetulan gue mobil paling pertama tuh yang kepala. Bagian kepala. Kita lagi nyantai mendeng ya. Naik T73 coklat kalau Arion coklat tuh ya. Santai. Kondisi aman ya, kita nggak ada benturan. Tiba-tiba di Susilo mobil kita langsung dikepung sama DKI. Nggak tahu, pokoknya DKI pagi, nggak tahu DKI siang ya waktu itu ya. Pokoknya DKI lah. Wah, hancur kita, patas kita. Kita benar-benar nggak tahu, nggak nurunin dari jauh. Nggak siap. Akhirnya yang nahan pada di pintu aja, yang bisa lewat jendela sebelah kanan ya. Akhirnya dikepung habis. Baru datang badan kita, patas kedua nurunin. Akhirnya DKI dipukul mundur, kita bisa turun juga. Itu memang bisa dibilang pengalaman pahit di kepung DKI itu. Patas, kata semua. Kita nahan di pintu aja. Supaya mereka gimana cara nggak masuk. Kalau mereka masuk kan parah kan, nggak bisa habis lah kita. Banyak korban. Ya kalau batu-batu balok-balok mah zaman ST mah biasa lah. Biasa, kecuali senjata tajam masih bongkok tuh. Waduh. Ngeri juga lah. Yang penting bicaranya dia nggak masuk. Kalau dengan peluit Bang, berbicara dengan STM 12 maupun 15 peluit di era itu Bang. Iya. Itu pernah punya pengalaman waktu praktek pagi ya. Kita anak 6 yuk pulang aja yuk. Pulang tuh lewat belakang nih 80 kan. Oglek. Kurang lebih ada 10-15 orang lah. Ada Black tuh, ada Mangap, Nanjar juga ada di situ. Itu bisa dibilang kita 80, turun di Pesing itu anak PLO baru mau berangkat, anak 15. Itu di jembatan Pesing itu dari ujung ke ujung. Penuh itu mau berangkat. Mereka lagi nungguin basis 78 yang lainnya mungkin. Sama anak ketemu udah dihalo-halo dari seberang tuh. Hei, gue tungguin ya tuh BDN nungguin BDN. Mereka juga tahu kayaknya anak 6 nih katanya. Beda-beda orang anak 6 orangnya serem-serem kan. Masa sih Bang anak 6 orangnya? Bisa bilang orangnya nggak enak dilihat mungkin dulu.
udah auranya kali Bang buset. Orang-orangnya mungkin lihatnya dari tampilan juga berbeda. Beda kali Bang ya. Anjir. Akhirnya kita nongkrong di Taman BDN tuh ya, kan ada tuh biasa basis pesing nongkrong. Kurang lebih dari 15 orang lah. Nah, nggak lama, kurang lebih 5 atau 10 menit PLO datang tuh. Lewat di jalan. Sekitar 1 patas atau 2 patas lah. Mereka turun depan polsek tuh ya. Polsek. Akhirnya anak nyebar. Itu ketemu temen juga tuh, temen SMP kan ada PLO tuh. Siapa namanya Taman Kota. Dia tuh waktu SMP pentolan gue tuh. Siapa waktu nih? Gue SMP pentolan gue, namanya Imam. Woi, Bang Imam. Bang Imam. Salam silaturahmi. Imam Tamkot. Oh, Imam Tamkot. Taman Kota. Ketemu, bentrok. Minggir, jangan nemu gue katanya. Terus sebelah kiri ke kanan, iya. Iya, karena kita kan teman ya, teman-teman juga. Jadi ya sahabat kita juga. Ya, kita juga nggak mau saling berhadapan. Selisih. Mam, lalu sebelah sana, gue sebelah sini ya. Sambil ngobrol gitu. Cuman nggak ada kopi doang ya, Mam. Kalem juga pembawaannya pas itu. Iya, akhirnya bentrok. Tapi waktu itu CR belum gue keluarin tuh. Kebetulan CR punya almarhum Nanjar. CR gede. Sama anak masih nahan, maju mundur. Saya nggak ada 5 menit baru gue keluarin. CR yang gede itu, sapu bersih. Itu mereka langsung mundur semua. Emang kebetulan kita 15 orang tapi orang gila semua, ada black ya. Pokoknya orang gila semua lah. Akhirnya kita bisa pukul mundur, mereka mundur ke arah balik lagi populer. Sempat ada 1 orang lari ke arah gue tuh. Lah, dia malah lari. Orang sekarang posisi macet. Dia lari tembuk-tembukan sama teman-temannya. Iya. Udah mundur apa kalah total dia. Dia lari tembuk-tembukan sama temannya, akhirnya dia balik lagi. Balik lagi. Pengen gue beri pakai CR ya. Gue ingetnya penjara, orang mati lagi. Gue lewatin aja. Akhirnya kena juga mana anak. Oh, buset. Tapi bukan abang yang tumbangin pertama bukan? Enggak, gue lewatin. Karena itu tadi gue masih punya ada prinsip. Ya gue bukan orang yang sadis-sadis amat lah. Jadi gue punya berpikir kemanusiaan karena masih berpikir sehat kan. Karena waktu itu emang masih dibilang ya posisi kan kita selalu normal kan, nggak pernah pakai namanya narko kan. Jadi kita juga bisa berpikir sehat, berpikir itu tadi kalau gue beri bisa nyawa nih benar orang ada CR gede gaban kan. Gue lewatin aja ya, karena kena sama anak-anak. Dia mau lari ke arah penyeberangan tuh kan, ada penyeberangan tuh habis di sama anak-anak. Tapi nggak sampai lewat, ditandain lah. Itu apalagi temen gue yang ada namanya Mangap ya, Ngap. Kenapa nih dengan Bang Mangap? Dia punya kenangan dari PLO di Grogol, di Pancitra-Land. Jadi punya dendam, makanya dia gemes banget tuh udah ketemu pas ngayamin itu tuh. Iya. Jadi sebelumnya mungkin 1-3 bulan yang lalu kita bentrok di Citraland sama PLO. Gitu kan ribut. Itu PLO mundur ke arah wali kota. Lalu wali kota di situ kan, mundur. Kita udah menang, balik tiba-tiba ada yang nyolong dari kaki 5. Mangap itu ditusuk nih di sini. Wih, gila, habis itu. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit Mangap. Dalam Bang tapi lukanya. Dalam. Akhirnya gue yang bawa ke rumah sakit, gue naikin bajai waktu itu. Gue bawa ke rumah sakit Al-Kamal ya, Kedoya ya. Alhamdulillah tuh ditangani langsung sama medis. Bahkan tuh sopir bajai juga alhamdulillah tuh pahalanya insyaallah luar biasa. Amin, kita doakan sama-sama nih. Sama sekali nggak minta bayaran, padahal di bajai itu darah udah kemana-mana. Baju gue juga darah semua. Dia di bajai gue tabokin, Ngap, Ngap. Waktu itu gue tabokin loh. Emang kenapa Bang? Ya, dia hampir nggak sadar. Udah nggak kuat. Bangun. Bangun. Udah gitu, alhamdulillah bisa ketolong. Sampai rumah sakit malah gue pengen digulung sama keluarganya. Mau digulung lah? Iya, dikiranya gue yang memberi. Salah paham lagi. Salah paham keluarganya, dikira gue yang. Padahal mah abang ya udah. Padahal gue yang membantuin. Tapi dari setelah kita kasih penjelasan, ya akhirnya mereka malah terima kasih. Terima kasih betul. Silaturahmi jalan, teman-temannya ya. Jadi karena dia punya dendam di situ, pada saat yang dipesing itu, ya dia telampiaskan di situ. Bahkan informasinya pahanya itu disehat-sehat sama dia itu. Sama Bang Mangap nih. Bang Mangap itu. Jeffrey C. Hall namanya. Itu orangnya agak gede, tapi itu anak 6 itu dari kecil-kecil juga orang gila sih. Anjir. Gokil nih. Kedua pernah juga kalah juga sama PLO. Waktu di Grogol, kita pulang malam kan, pulang udah habis maghrib sampai Grogol. Biasanya kalau basis 78 nongol dari wali kota. Nah, waktu itu
Dia nongol dari arah Pelbak, dari siapa? arah Mereka nih. PLO ini dari arah rumah sakit jiwa itu tuh, dari situ tuh. Pasti gabungan basis kayaknya, kemungkinan gabungan basis sama basis 37. Iya. Nah, emang di situ masanya banyak tuh. Bisa dibilang banyakan dia lah sama kita juga. Dan barang juga kayaknya lebih siap dia. Kita bentrok dalam memerah grogol, jebol kita kalah. Bahkan gue juga hampir kena waktu itu sama yang paling depan itu, informasi itu mungkin ya salah satu jagoan PLO mungkin ya, anak 37 Sleepy, tapi nggak tahu namanya juga. Ada yang bilang crossboy atau apa, tapi kita juga nggak tahu siapa. Hampir kena tuh, pakai samurai panjang air nunduk. Alhamdulillah tuh bisa selamat, nggak ada yang kena anak-anak. Tapi memang jebol bang ya. Tapi jebol sama PLO waktu itu malam lah, kurang lebih jam 7-an lah. Bisa dibilang kalau STM zaman dulu rata-rata mental kuat, nggak ada yang apa nggak kuat. Karena bisa dibilang kenapa kita bisa secara statistik kita bisa menang lebih banyak, kalah lebih sering gitu, biasanya karena pengaruh masa lebih banyak, kayak misalnya tanggung jawab masa banyak, barang banyak. Nah, kemudian juga mental kita sudah terlatih, udah siap. Dan yang lain pun sama, artinya buat gue pribadi nggak ada STM yang waktu itu cupu, nggak ada. SMA juga rata-rata pemberani juga dulu. Rata-rata mereka pemberani karena mereka pada saat itu secara presentasi kalau ketemu lebih banyak kita yang menang ya karena kesiapan kita lebih banyak, masa kita juga lebih banyak. Cuman pada saat itu keberuntungan berpihak kepada siapa? Dari fortunanya kepada siapa gitu. Oke dah. Nah Bang Daniel, di era itu nih Bang nih, biasanya nih setahu saya yang orang emang punya nama nih Bang, artinya yang bawa basis atau lain sebagainya itu digandrungi oleh wanita-wanita atau jadi primadonanya wanita. Nah, kalau Bang Daniel sendiri bagaimana menyikapi hal itu Bang? Banyak ke fans club dari angel-angel Cengkareng nih pada demen sama Bang Daniel nih. Kalau masalah digandrungi cewek-cewek dulu punya STM itu punya mitos, gak boleh pacaran. Kalau pacaran apes. Itu berlaku buat Bang Daniel dan kawan-kawan. Berlaku. Artinya 3 tahun itu menjomblo semua. Menjomblo. Pernah juga pacaran sekali sama anak jaksa waktu itu. Siapa Abang? Dulu ya. Dulu nih ya. Oke. Cuman seminggu doang, 2 minggu lah. Gak enak ya pacaran, enakan nongkrong. Udah. Karena risih, takut dengan mitos itu. Ya karena takut dengan mitos itu juga gitu. Makanya anak-anak STM itu mungkin terkenal setia pas lulus hanya satu cewek. Betul. Itu punya mitos dulu waktu STM itu kalau lo pacaran apes. Tapi memang pernah ada Bang kejadian yang pernah mungkin Bang Daniel alami atau teman di era Abang yang kejadian begitu Bang? Dulu waktu gua kelas 3 yang paling gak boleh pantangan tuh ya buat di basis itu nggak boleh main cewek sama nggak boleh nyagar. Nyagar tuh emang nggak boleh. Kenapa? Boleh. Kalau ada yang nyagar, ada yang main cewek apes. Kalau nggak ada yang kena, kalau nggak pasti ribut kalah. Begitu. Begitu memang. Ya kayak percaya nggak percaya, tapi itu memang nyata. Kayak udah dari situ ultimatum jangan ada yang nyagar ya. Paling kalau ada ngumpet-ngumpet. Kalau lu bicara ketahuan senior deh ya. Dari ketahuan senior deh. Nanti dipotong 20% PPN. Waktu itu emang iya, jangan nyagar ya. Kadang-kadang malah waktu itu sama teman-temannya lain kalau ada yang nyagar kita gebukin sendiri nih. Akhirnya pada ngumpet-ngumpet, tetap ada lah namanya anak STM itu pasti ada aja. Nah Bang, emang Bang Daniel dulu nih Bang, kalau saya boleh kepo nih Bang ya, kita berbagi sedikit. Dulu berapa saku Bang Daniel ketika sekolah buat kampung Jawa? Dulu, bisa dibilang gue tuh bukan dari latar belakang orang yang berada ya. Betul. Dibilang ya ekonomi keluarga juga pas-pasan ya. Bisa dibilang dulu itu jajan tuh kecil. Jadi temen waktu di lingkungan aja anak-anak tuh udah jajan 5.000 ya, gue paling jajan 2.000. Ya ampun. Di era itu dulu. Di era itu, tapi kan ongkos masih murah waktu itu kan. Cengkareng ke Kamal masih 300. Dari Cengkareng ke Kamal 300. Dari Cengkareng sampai sekolah itu kan cepet. Itu juga kalau bayar. Dari Cengkareng sampai sekolah 100. Iya, dulu 100 bayar. Biasanya PP 800, sisa 1.200. Tapi alhamdulillah masih bisa nabung. Masih bisa nabung. Kadang-kadang namanya anak STM dulu kan hobinya kan masih naik gunung. Betul. Masih bisa buat sisihin gitu Bang ya? Buat sisihin. Anjir tuh. Budaya menabung itu ya dari sekolah tuh udah ada. Udah ada bener. Udah ada. Karena dulu nih Bang, dulu domisili Abang ketika sekolah tuh di mana sih Bang? Dulu rumah Abang di mana stay tinggal? Domisili gua di Dadap Cengin. Dadap Cengin anjir. Woi, Dadap Cengin. Dadap Cengin. Mau bilang daerah hitam ya, daerah keras. Ya mungkin kalau masyarakat daerah
Negara dan sekitarnya lebih tahu lah seperti apa kondisi di situ yang namanya kekerasan, narkoba, udah jadi hal yang lumrah kali Bang. Satu di situ. Jadi mental keras kita dari kecil udah terlatih di situ. Gitu. Namanya kita ngeliat orang ribut setiap hari tuh biasa. Jadi udah nggak kaget kayaknya. Kaget. Jadi kalau pada saat kita ada ribut nggak kaget. Makanya masuk SMP ribut-ribut ya nggak kaget. STM ribut-ribut nggak kaget karena lingkungannya faktor lingkungan mempengaruhi bener Bang. Apalagi lingkungan sana dulu ya, lingkungan narkoba itu banyak banget lah di situ. Tapi alhamdulillah lah namanya narkoba, minuman keras, judi juga kan enggak. Merokok juga sampai sekarang enggak. Waduh, iya nih benar. Bahkan ngopi ngeteh aja jarang lah memang gue suka gitu. Yang penting kita punya prinsip hidup ya, artinya bolehlah kita hidup di lingkungan yang keras seperti itu, tapi kita berpikir seperti ikan hidup di lautan. Kalau ikan itu hidup, ya ikan hidup dia nggak bakal asin, tapi kalau ikan itu mati akan asin gitu, dan terbawa sama air itu. Wah deh, jadi begitu. Dalam banget filosofinya nih. Jadi iya. Anjir. Ini emang statement dari senior saya ini luar biasa yang bila dicermati itu sangat berkena buat di hati ini. Jadi makanya obrolan bincang santai kita bersama Bang Daniel nggak hanya sampai di sini, kita akan lanjut lagi tentunya dengan obrolan yang masih hot, panas dingin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di CJ Channel. Udah kalau mau damai, lu harus ngasih duit seminggu sekian gitu. Saya ribut di jembatan, nah satu orang kena, yang kena anak komplek. Pas ngelihat, udah parah kan, kepala sampai kaki tuh penuh luka banget.